Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS saya, yaitu mata pelajaran dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yudin Maulana. Saya dari kelas A Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya 2021-53008. Jadi, tugasnya itu melanjutkan dari bulan 1 sampai 6 itu membuat jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Nah, awal mula sebelum membuat jurnal umum, kita harus membuat ini. Yang kemarin pas UTS itu, yaitu setiap bulannya, bulan 1 sampai bulan 6, yaitu bulan Juni, ini ada catatan transaksinya, harta, utang, pos modal, kas, piutang, semua yang dicatat di sini bulan Juni, Juli, bulan Agustus, bulan September, sampai selesai. Nah, bulan 1 sampai 6 pokoknya. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum pada April 2020. Yaitu kita cara mendapatkan seperti ini itu kita harus dari bulan 1 sampai 6. Nah, kas modal. Di sini setoran pemilik sebesar 10 juta. Berarti kasnya bertambah, debit, terus modalnya menjadi dihitung sebagai kredit. Terus selanjutnya pinjam uang sebesar 1 juta. Nah, di sini juga diinput sama 1 juta. Tangkas 1 juta sama. Selanjutnya kas pendapatan bertambah itu maksudnya kredit. Berarti pendapatannya 600.000 kredit. Terus utang usaha berarti kan beban. Beban bertambah itu maksudnya debit. Nah, sesuai bulan sebelumnya. Sesuai bulan awal, yaitu bulan pertama ini. Terus selanjutnya beban gaji, maksudnya debit. Terus privat juga maksudnya debit. Sisanya itu diisi kas. Kanan kiri itu sama, debit sama kredit. Cuman peletakannya yang berbeda-beda. Terus lanjut bulan kedua. Bulan kedua, kita lihat bulan kedua. Bulan Mei. Bulan Mei, pembelian meja dan cermin sebesar 2.500.000. Nah, pembelian perlengkapan salon, maksudnya debit, kasnya berkurang jadi kredit. Terus penambahan modal pemilik. Pemilik menambahkan modal seperti yang atas ini sama posisinya. Kasnya sama 2 juta, modalnya juga 2 juta. Terus perlengkapan salon seperti yang di atas 3 juta bertambah, kasnya juga menjadi 3 juta. Nah, pendapatan bertambah masuknya ke kredit. Nah, ini kredit, masuk ke kolom kredit. Kas, pendapatan juga ini kredit. Perlengkapan salon sama seperti di atas, maksudnya ke debit. Kas. Nah, beban gaji. Beban bertambah, masuknya ke debit. Selanjut ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Juni. Kita lihat. Bulan Juni. Hutang bank. Jadi, berhutang bank. Hutang bertambah. Hutang bank, debit, kasnya kredit. Beban perlengkapan, debit, kasnya kredit.
Beban perawatan, debit, kas ke kredit. Di sini kasnya di debit karena pendapatan ke kredit. Terus piutangnya masuk debit, pendapatan masuk ke kredit. Perlengkapan salon masuk ke debit, kas ke kredit. Hutang bank, beban hutang masuknya ke debit, kasnya ke kredit. Beban gaji masuknya ke debit, kasnya ke kredit. Selanjutnya bulan Juli. Perlengkapan salon masuk debit, kas masuk kredit. Kas masuk debit, pendapatan masuk kredit. Beban masuk debit, kas masuk kredit. Beban gaji masuk debit, kas masuk kredit. Beban perlengkapan juga sama, masuknya ke debit, kasnya ke kredit. Selanjutnya bulan Agustus. Bulan Agustus beban perlengkapan. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah, beban perlengkapan masuk ke debit, kasnya ke kredit. Hutang bank ke masuknya debit, kasnya kredit. Sini kas masuk ke debit, pendapatan ke kredit. Beban gaji juga sama, debit, kredit. Piutang masuk debit, kredit. Kita besarkan. Nah, beban hutang masuk debit, kas masuk kredit pada bulan ini, bulan September 2020. Perlengkapan salon debit, kasnya kredit. Kasnya debit, pendapatan kredit. Beban gaji debit, kas kredit. Beban promosi debit, kas kredit. Beban hutang debit, terus kas kredit. Di sini kurang kas. Nah, beban. Nah, ini benar. Terus setelah selesai membuat jurnal umum, kita akan membuat buku besar. Buku besar ini, sebelum membuat buku besar kita harus membuat jurnal umum dulu yang seperti tadi, yang awal. Sebentar, maaf. Nah, bulan April. Kita buat per akun, yaitu pertama kas. Pada bulan April itu kasnya modal awal sebesar 10 juta. Kemudian karena berutang bank itu sebesar 1 juta, masuknya ke debit. Jadi kita di saldo ini sama karena tidak ada perubahan, terus bertambah karena hutang jadi 11, terus mendapatkan pendapatan jadi bertambah lagi 11.600. Lalu piutang maksudnya ke kredit dari 11 dikurangi 2 juta menjadi 9.600. Terus ada membayar beban gaji berkurang lagi 100 menjadi 9.500. Terus prive pengambilan pribadi. Nah, sebesar 200.000 berkurang menjadi 9.300.000. Terus dari ini kita kelompokkan lagi modal pemilik sebesar 10 juta. Utang usaha 2 juta. Beban gaji 100.000. Prive-nya sebesar 200.000. Utang sebesar 1 juta. 1 juta. Pendapatan 600.000. Nah, sama. Kita kelompokkan. Terus kita
pindah lagi ke bulan Mei. Bulan Mei. Nah, kasnya modalnya itu modal awalnya itu 11.300. Nah, modalnya 11.300 digunakan untuk membeli perlengkapan masuknya ke kredit. Jadi berkurang jadi 8.800.000. Terus mendapatkan penambahan modal besar 2 juta. Berarti saldonya bertambah. Tambah 2 juta. Lalu berkurang lagi karena membeli perlengkapan salon. Jadi 7.800.000. Terus mendapatkan pendapatan lagi besar 2 kali ini. 6.700.000 dan 2 juta menjadi 16.500. Lalu mau beli perlengkapan salon berkurang menjadi 12. Lalu membayar gaji sebesar ini 6 juta menjadi 5.780.000. Nah, modal di sini terjadi penambahan yaitu pertama 11.300 tambah 2 juta menjadi 13.300. Perlengkapan salon 2.500.000, 3 juta, 4 juta ditambahkan semua menjadi 9.820. Pendapatan, nah ini 6.700.000 dan 2 juta menjadi 8.700.000. Beban gaji 6.400.000, 6.400.000. Di sini datanya sama yang di atas. Terus lanjut ke bulan Juni. Bulan Juni. Nah, modalnya sebesar 5.780.000, hutang bank berarti bertambah menjadi 14, beban perlengkapan dan beban perawatan menjadi 7.380. Terus mendapat pendapatan lagi menjadi 19.380. Terus mendapatkan piutang bertambah. Terus beban perlengkapan, beban hutang, beban gaji ini berkurang semua menjadi 7.380. Terus kita kelompokkan lagi per akun. Di sini modal sebesar 5.780. Utang bank sebesar 8.500. Beban perlengkapan ditambahkan, dua-duanya dimasukkan semua. Jadi 9.900. Beban perawatan 500. Pendapatan 12 juta. Piutang sebesar 4.500.000. Beban hutang 8.500.000. Beban gaji 4.500.000. Lanjut ke bulan Juli. Pada bulan Juli, kita lihat dulu bulan Juli. Nah, bulan Juli. Nah, modalnya besar 7.380, 7.380 tetap sama. Beban perlengkapan dikurangi, terus ditambah lagi beban pendapatan 8 juta menjadi 12.1380. Terus mendapatkan beban listrik, beban gaji pada tanggal 16, 28, dan 31. Semua ini beban kita tambahkan menjadi dikurangi dan saldo awal menjadi 7.530. Terus ini akun modal 1.380, akun beban perlengkapan ditambahkan keduanya jadi 5.500. Terus akun pendapatan 8 juta, beban listrik dan air 850, beban gaji 1.500.000. Terus kita lanjut bulan Agustus. Nah, bulan Agustus modal 1.530, 7.530, beban perlengkapan berkurang dari 7.530 menjadi 5.30. Terus hutang bank pendapatan bertambah menjadi 19 juta. Terus berkurang lagi karena gaji menjadi 16.530. Terus mendapatkan piutang menjadi 17.130. 130. 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 130
Beban perlengkapan 2.500.000, hutang bank 8 juta, pendapatan 6 juta, beban gaji 2.500.000, piutang 600.000. Terus kita lanjut bulan September. Bulan September modalnya sebesar 17.130, beban hutang dan beban perlengkapan dikurangi menjadi 10.630. Terus pendapatan 5 juta bertambah menjadi 15.630. Beban gaji, beban promosi, beban hutang dikurangi 15 ini menjadi 7.130, 7.130.000. Terus akun modal 17.130, beban hutang yang ditambahkan menjadi 9 juta, beban perlengkapan 500.000, pendapatan 5 juta, beban gaji 2,5 juta, beban promosi 3 juta. Oke, setelah membuat buku besar, setelah membuat buku besar kita berpindah ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dibuat sebelum buat ini kita harus membuat buku besar. Di buku besar sebenarnya itu ada di sini itu ada kode-kodenya. Kode per akun itu memiliki kode. Namun pada saat saya mengerjakan itu saya bingung pengkodeannya. Jadi saya nggak ngasih kode, bingung caranya. Nah, kurang lebih ya yang buku besar tadi itu refnya itu dari bulan per bulan. Jadi ini per akun ini 1 bulan pertama, CO2 berarti bulan kedua, CO3 bulan ketiga, dan seterusnya. Neraca saldo di sini. Neraca saldo. Neraca saldo ini nomor akun seharusnya ada ini. Pada bulan April, kita mengacu referensi buku besar pada bulan April, yaitu pada akun kas. Nah, akun kas di sini sebesar 9.300.000. Ini saldo akhir. Nah, di sini 9.300.000 masuk ke debit. Terus modal pada akun modal buku besar. Nah, modal pemilik sebesar 10 juta. Nah, kita masukkan ke kredit 10 juta. Kita samakan yang ini. Nah, ini utang usaha masuknya di debit. Kita lihat utang usaha masuknya ke debit. Beban gaji kita lihat di situ masuknya ke debit. Beban gaji debit, prefer debit, utang kredit. Prefer debit, utang masuk kredit, pendapatan masuk ke kredit. Terus kita total kanan sama kiri, hasilnya sama 11.600.000. Terus beranjak ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei. Bulan Mei, kas, kita lihat. Kasnya, nah 5.780.000. Kita lihat 5.780.000 masuk ke debit. Terus modalnya 13.300 masuk ke kredit. Modal loh, kredit 13.30. Terus perlengkapan masuk ke debit. Perlengkapan kita cek, perlengkapan masuknya debit sebesar 9.820. Sama. Terus pendapatan 8.700, beban gaji 6.400. Kita samakan akun yang besar. Nah, sama 6.400. Terus kita total juga kanan kiri sama 22 juta. Terus bulan Juni. Nah, Juni sebesar 7.380. 7.380 ini kas, akun kas sama akun modal 5.780 pada kolom kredit. Oh, sama 580. Utang bank masuk ke kredit 8.500.000.
8.500 beban perlengkapan, beban perawatan. Jadi kita samakan setiap akun, kita catat ke neraca saldo. Nah ini, beban perlengkapan, beban perawatan, pendapatan, piutang, beban hutang, beban gaji, kita samakan. Peletakannya di debit atau kredit. Dan seharusnya itu kanan kiri itu sama hasilnya. Kalau di total ini 26, 280, ini juga sama. 26, 280. Terus lanjut ke bulan Juli. Sama 75.30, 7380. Bulan Juli kita samakan. 7530, 7380. Kita samakan tiap-tiap akun lalu kita masukkan ke neraca saldo ini. Hasilnya sama. Kanan kiri sama. Terus sama juga bulan Agustus juga begitu, kanan kirinya sama. September kanan kirinya sama. Jadi debit di total, kredit juga di total, harusnya itu sama. Sekian presentasi saya Muhammad Hadif Maulana. Jika banyak salah-salah kata atau kata-kata saya yang belibet, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.